Nah ya. Kemudian apa? Bahan dan alat. Ini bentar ya, Ibu lupa. Lagi. Sungguh terlalu. Lupa record lagi ya, Ibu mulai ya dari awal ya, karena ini harus direkam ya. Ayo kita mulai dari awal. Ibu lupa record. Coba Fadil aja sekarang, aku ingin berdoa secara singkat. Maaf ya, karena itu salah record, kita harus mengulangi pembelajaran. Jadi tadi sudah panjang kali lebar kan Ibu sampaikan kan? Lalu kalian sudah belajar mengenai apa tadi? Menyimpulkan teks prosedur. Bagus sekali Cio. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang strukturnya ya. Kalau pertemuan yang 2 minggu lalu lagi kita mengidentifikasi, terus kemarin kita menyimpulkan, sekarang kita coba menelaah struktur apa saja sih yang ada dalam teks prosedur. Lalu kalian juga akan menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur. Terus melalui kegiatan ini kalian akan bisa menguraikan struktur ya, yang tadi aku bilang ya. Terus menyimpulkan prinsip kata, kalimat, dan atau apa? Paragraf. Berarti ini satu-satu bisa mau kata, kalimat, atau apa? Paragraf. Nah, coba sekarang perhatikan contohnya. Nih, perhatikan contoh dari awal. Dari awal ya. Dari awal kira-kira sudah terlihat belum strukturnya? Ada yang bisa? Siapa berani? Angkat tangan, coba. Atau yang tunjuk? Ya, Fadil lagi keberanian Fadil memang sungguh bisa diacungi jempol. Apa dia? Strukturnya dia? Tujuan. Terus apa lagi? Bahan dan alat. Terus apa lagi? Langkah-langkah terus? Penutup. Berarti di sini ada berapa struktur? 4. Ini ya, Ibu kasih tahu. Yang wajib itu ada tujuan dengan langkah. Nanti kalau kalian ketemu teks prosedur yang cuma berisi tujuan dan langkah-langkah, jangan dibingung. Penutup ini opsional, berarti boleh ada, boleh tidak. Terus kalau bahan dan alat ini biasanya digunakan dalam teks prosedur membuat, ya kan? Kalau kalian membuat pasti akan ada bahan dan alat. Ya, coba sekarang perhatikan lagi yang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sekarang dilihat, ada perbedaan struktur nggak? Ada. Apa bedanya? Coba Fadil diam dulu. Ibu harus tanya dulu sama yang lain. Siapa yang berani? Perbedaannya apa dengan yang teks pertama tadi? Ya, Cio. Mantap Cio. Tidak ada bahan dan alat karena ini masuk ke dalam kategori jenis apa? Jenis teks prosedur cara melakukan. Kalau yang ada bahan dan alat tadi itu yang membuat, ya kan? Ada bedanya kan? Nanti ada lagi kalau kalian ketemu dia cuma berisi tujuan dan langkah-langkah, tapi tidak paparkan di sini. Siapa tahu kalian nanti mencari terus ketemu bingung, loh, kok ini strukturnya cuma ada 2 Bu? Ya itu tidak apa-apa ya, itu teks prosedur juga ya. Kalau yang terakhir ini sifatnya opsional. Opsional itu berarti boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang kaitannya dengan tadi ya, kita kan mau menelaah struktur, ya kan? Kalau kita telaah di sini, kira-kira strukturnya sudah ketemukan tadi 4 kan? Tinggal diuraikan. Tujuan berarti berisi apa? Berisi apa nih? Kalau lihat dari teksnya berisi super sehat dan kaya serat. Ya, itu teksnya. Kalau kita melisahkan dengan bahasa kita apa? Tujuannya berkaitan dengan kegiatan yang akan kita buat. Kalau bahan dan alat berarti kalau kalian lihat ya dari 400 gram sampai 150 ml air ini kira-kira ini berisi apa? Berisi apa? Menguraikan apa? Alat dan iya betul sekali. Ini kan sudah jelas. Coba ya, nasi merah itu merupakan apa?
Bahan apa, Pak? Bahan. Singkong? Ubi? Kangkung? Nah, misalkan berarti yang diuraikan dari tadi adalah bahan-bahan dalam membuat apa? Bubur. Mana tuh? Pintar sekali. Terus kalau langkah-langkahnya ini berisi tentang apa? Uraian apa? Uraian langkah-langkah kegiatannya kan? Supaya tercapai tujuannya apa? Yaitu tujuannya apa kalau di sini? Membuat apa? Bubur Manado. Bisa ya? Kalau penutup ini berisi apa nih? Biasanya ada, nah, biasanya di sini ada kalimat selamat mencoba. Biasanya di penutup tuh ada ininya ya, atau enggak berisi motivasi. Bisa? Itu tadi dari segi struktur, ya kan? Sekarang coba kita lihat kalau dari segi bahasanya. Dari handout yang sudah Ibu share di mana kemarin? Di WhatsApp ya? Di WhatsApp coba kalian kita analisis bersama yang ada di depan. Kira-kira mana yang menunjukkan apa? Kalimat perintah dulu. Dari kalimat perintah dulu kan baru kata aktif kan? Siapa yang bisa menunjukkan kalimat perintah? Kalau kalimat perintah berarti isinya untuk memerintah atau meminta orang melakukan apa yang kita suruh. Ya. Nah, dari kalimat ini mana? Sidikan air. Betul. Ada lagi? Ada lagi nggak? Betul. Terus ada lagi nggak? Ada lagi enggak? Ya, ini rata-rata berisi kalimat perintah. Nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa ya. Belajar yang enjoy ya. Jangan takut untuk bersuara. Ngomong aja nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Nanti Bu yang perbaiki ya. Terus yang kedua selain kalimat perintah apa? Apa yo? Kalimat larangan. Ada kan sih kalimat larangan? Mana? Ayo, siapa yang bilang kalimat larangan tadi? Mana ya tunjukkan. Tak boleh menunjuk temannya kan tadi Fadil yang minta, ya kan? Fadil yang mengatakan kalimat larangannya sekarang. Ini kan ada nggak? Jangan sampai mengenai. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat dia biar kita semangat hari ini. Pintar sekali. Terus selain kalimat perintah ada apa lagi? Ada kalimat apa? Bisa? Ada kalimat apa? Coba yang bentuk pasif yang pegang handout dari Ibu apa? Ayo. Kasih contoh dulu. Jangan Fadil terus, yang lain. Handout yang sudah Ibu bagikan silahkan. Coba kasih contoh dulu. Contoh kalimat pasif. Yang pasif. Siapa yang mau coba katakan dulu? Sepertinya yang di depan Ibu mau ngomong ini. Apa? Contoh kalimat pasif kan sudah ada, tinggal membaca. Kalian harus belajar literasi, harus belajar. Jadi apapun bentuk yang Ibu kasih, kalian coba garis sendiri, ya. Jangan kalau Ibu kasih handout, kalian diamkan saja. Siapa yang mau coba? Apa? Ibu tidak dengar? Nggak usah malu-malu, bersuara itu tidak bayar bersuara ya. Siapa yang bersuara bayar? Ada? Nggak ada. Bersuara lah. Ayo, contoh kalimat pasif. Yang mana berarti? Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan berarti di situ yang menandai ada ditekan. Kalau menekan pasif. Ya, Fadil pintar. Sekarang selain menunjukkan bentuk pasif apa lagi? Kriteria atau batasan. Ada yang bisa kasih kriteria atau batasan itu dia kayak seperti ini loh. Mana ya? Nih, ini kan
dia meminta jangan dulu ya ngomong. Kalian dulu, kira-kira yang mana yang menunjukkan kriteria batasan? Pintarnya hadir. Hebat sekali, tidak sangka kamu pintar. Ya, benar ya. Aduk sampai bubur mengental, berarti batasannya sampai bubur mengental. Oke. Hari ini hebat sekali Pak Dil ya. Ibu tidak sangka-sangka. Terus yang keempat apa? Kriteria. Cara, ada nggak? Yang berisi kriteria ada? Apa? Yang mana Cia? Ayo. Cia aktif sekali hari ini ya. Apa? Ada lagi? Ditemani ikan asin dan nanti tunggu sebentar ya. Hilang. Tidak usah panik. Harus ketika mendapat atau menjumpai masalah kita harus tetap kalau kira-kira kalau kita rusak tusuk ada efeknya enggak? Akan menjadikan kacau. Ya sudah. Apa tadi? Lupa Ibu. Sampai mana tadi? Ayo. Kriteria. Kriteria kan sudah. Kriteria atau batasan yang menunjukkan keterangan cara atau keterangan alat atau keterangan tujuan ada nggak? Berarti kalau keterangan cara dia kalimatnya itu menunjukkan cara. Kalau alat berarti ada alatnya, menuju pada alat. Kalau tujuan berarti menuju pada tujuan, misalnya supaya apa? Ya, ada nggak di sini kalimatnya? Coba kalian analisa dulu. Dianalisa dulu, ada tidak? Atau tidak ada? Setiap teks itu berbeda-beda ya. Setiap teks itu berbeda-beda. Dia menggunakan prinsip penggunaan bahasa yang mana kita tinggal mengikuti ya. Karena orang yang membuat, kecuali kita nanti yang membuat, baru kita bisa menyertakan itu ya. Baik. Tapi bisa kan dilihat di handout yang Ibu kasih kan? Ada contohnya kan? Ada nggak? Ada. Ini kan yang Ibu janjikan di pertemuan satu kemarin, Ibu akan membagikan handout dalam WhatsApp ya? Ya kan? Ingat kan? Kalau dari contoh yang Ibu kasih di handout, contohnya apa? Ada bungkuslah adonan dengan tepat. Terus apa lagi? Minuman. Minum. Ya, itu contohnya ya. Terus ada lagi yang selanjutnya apa? Penggunaan apa lagi? Saran dan. Nah, berarti tadi kita kecepatan ya. Harusnya perintah, baru nanti kemudian masuk ke dalam saran dan. Nah, di sini ada saran nggak? Biasanya itu menggunakan sebaiknya. Ada? Kalau saran sebaiknya begini, sebaiknya begitu, ada nggak sih? Ada? Yang mana? Hindari makan malam untuk menjaga kesehatan, jangan memasak air terlalu lama. Betul sekali. Terus kalau larangan ada? Larangan ada nggak? Jangan sampai terlalu layu. Waduh, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Gitu ya, belajar harus enjoy ya. Bisa diperhatikan hari ini? Bisa mengambil sesuatu nggak dari pelajaran hari ini? Kita harus santai ya. Kemudian yang terakhir apa? Ada akhiran i dan kan. Coba cari kata yang ada akhirannya kan dan i. Ada nggak di sini? Ada nggak? Yang akhiran itu yang di ujungnya sini loh. Ini kan coba kalian perhatikan ya. Yang Ibu tunjuk nih, lihat ya. Ibu lihat ya. Misalnya ini. Ini punya kata akhiran ya. Ini yang namanya kata akhiran. Ini akhirannya apa? Kan. Satu-satu. Ada yang i, ada yang kan.
bukan. Kalau di sini ketemu nggak? Iya ataupun kan? Siapa yang bisa ketemu? Ikan. Bukan ikan, Gil. Ada yang bisa nggak yang kasih contoh dari teks yang sudah ibu sajikan di depan ini? Akhiratkan yang mana? Angkat tangan dulu, ayo belajar tertib. Tahu, berani angkat. Wah, hebat sekali. Cio lagi. Yang mana Cio? Satu kata aja yang ada hurufnya kan di akhirnya. Kata. Ini loh kata. Sebentar, sebelum ke situ coba ibu tanya dulu. Kalian tahu kan yang mana kata? Ini kata nih. Yang cuma seperti ini namanya kak. Katakan. Kalau dari sini, dari bubur sampai serat ini namanya kak. Kalimat. Ini kan sudah ibu kasih tahu di teks deskripsi dulu. Terus kalau misalnya dari bubur sampai lebih bulat ini namanya paragraf. Kalau kata berarti kumpulan huruf yang membentuk satu kata. Tapi kalau kalimat kumpulan kata yang ada bisa ada makna kan? Kalau paragraf berarti lagi dia kumpulan kalimat. Nah sekarang kan pertanyaannya kata ibu minta kata yang akhirannya kan. Yang mana? Ayo. Ikan. Hah? Yang mana? Kata kerja. Tambah kak. Terus apa lagi? Didikan. Apa lagi? Masukan. Mana masukan? Mana dia? Kamu saya? Oh ya. Masukan. Ini boleh nih ya. Masukan diakhiri dengan huruf akhir. Ini loh, akhir ini yang paling terakhir ya. Bisa ya? Kalau awalan nanti letaknya ada di depannya sini. Misalnya ditambahkan di, itu baru awalan. Bisa ya? Bisa lah. Sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kan tadi ada bedanya kan? Strukturnya berbeda. Dia tidak menggunakan alat dan bahan. Alat dan bahan biasanya digunakan teks prosedur jenis apa? Membuat. Kalau melakukan dia tidak ada. Ini kan? Gak ada kan? Dia langsung ke tujuannya apa? Terus langsung ke langkah. Tapi dia menggunakan simpulan penutup, ya kan? Ini kalimat apa yang dia gunakan? Ini motivasi atau ada juga ucapan selamat. Biasanya di akhir seperti itu ya. Bisa ya? Nah, kalau bisa coba kita konfirmasi sekarang. Nah, benar kan? Struktur teks prosedur secara umum itu ada 4. Yang ini yang paling terakhir ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak, tergantung siapa penulisnya. Terus yang alat dan bahan ini biasanya digunakan pada teks jenis membuat. Bisa ya? Nah, sudah terkonfirmasi. Nah, ini dia tujuan. Bisa kan? Nggak harus dibacakan kan? Bisa kan menggali informasi? Bisa kan? Menggali informasi sama dengan kalian memperkaya diri ya. Melatih diri kalian untuk mencari sumber-sumber ya. Jangan malas membaca ya. Baik, sekarang ini alat dan bahan. Nah kan sudah ibu bilang tadi kan, alat dan bahan biasanya digunakan dalam teks cara membuat, ya kan? Misalnya nih, membuat hiasan. Kalau kita membuat hiasan pasti ada alat dan. Terus kalau ini juga biasanya dia diperinci ya, akurat. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah tadi kan apa? Coba disimpulkan langkah-langkah apa? Inti, ya kan? Inti dari teks, tujuan dari teks prosedur ya kan? Intinya kan kalian mau mengikuti kan? Ya. Kemudian simpulan. Ini yang ibu bilang juga tadi. Ucapan selamat bisa ya kan? Atau motivasi. Nanti ketika kalian buat teks prosedur tuh bisa kalian gunakan kata selamat, misalnya selamat menikmati hidangan yang lezat, ya kan? Atau memberikan motivasi-motivasi yang berkaitan dengan teks prosedur yang akan kalian buat. Bisa ya? Coba nih yang ibu
bilang tadi kan kita sudah sama-sama kan, berarti bisa kita simpulkan prinsip penggunaan bahasa dalam teks prosedur itu bisa dari kalimat penggunaan kalimat perintah, bentuk pasif, kriteria atau batasan, keterangan cara, alat, dan tujuan, tinggal disesuaikan dengan teks apa yang akan kalian analisa ya. Kemudian juga ada yang namanya kalimat atau boleh jadi di keduanya ini ada dalam teks itu, ada sarannya, ada juga larangannya ya. Saran digunakan untuk apa sih? Supaya orang itu bisa dikasih pilihan kan, mana yang bisa menghasilkan lebih baik ya. Kalau larangan ini tujuannya untuk apa? Supaya orang menghindari kesalahan fatal ya. Terus ada ini ya, kata umum. Terus ada akhiran tidak kan. Baik, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Kita bentuk kelompok. Kamu sakit kan? Kamu sakit? Mau ke UKS? Sepertinya ada yang sakit ya. Kalau yang sakit bilang ya. Nah, kalau Madil mah bukan sakit. Sekarang Ibu tunjukkan grupnya. Ibu sudah bagi ya. Ini Ibu rolling lagi. Yang kemarin sudah Ibu ganti ya, bukan orangnya ya. Sekarang silahkan membentuk kelompok. Nah, kelompok 1 ada di sini ya. Kelompok 2 di mana? Di sini. Kelompok 3 di mana? Sini. Kelompok 4 di kelompok 5 kanan. Sekarang kita bentuk dengan syarat diangkat kursi ya. Jangan digeret-geret ya. Kita harus belajar menjaga apa yang kita punya ya. Kemudian satukan mejanya. Ini angkat dulu kursinya. Baru satukan mejanya. Sesuai nama Eliana sama Budi. Kelompok 2-nya ada Cio, Sepia, sama Esther. Gregorius juga di kelompok 2. Kelompok 3 ada siapa? Clara, Eva, Ade sama Mary. Dan pakai ribut ya. Ibu tidak menganjurkan ada keributan. Jadi belajar bersikap tenang. Ketika sedang belajar harus belajar. Nanti ributnya istirahat ya. Dan kelompok 5 ada Aldo, Zahra sama Fahri. Marvel sama Nora. Nora atau Naura? Naura sudah sama kelompoknya tidak sih? Tidak? Sudah terbentuk semua? 2 orang yang tidak hadir ya tadi. Kalian bisa bertiga? Mas semangat ya. Tetap semangat, bisa mudah kok. Mudah ketika kalian mau mempelajari ya, mau dibaca ya. Jadi sulit kalau tidak mau dikerjakan ya kan? Benar Pak? Ya sudah, sekarang Ibu bagi LKPD-nya. LKPD-nya dibagi setiap kelompok 1 aja. Nanti tulis nama identitas kelompoknya sini ya, sama tanggal ya. Oke ya. Bisa. Dan Ibu minta kalian benar-benar membaca perintahnya. Jadi apa yang dianjurkan di perintah itu yang dilakukan. Misalnya di situ kan ada 3 teks, ada 2 untuk kalian menguraikan struktur dan ciri bagiannya, ada juga ya satunya untuk prinsip kebahasaan. Dilihat prinsip kebahasaan itu menggunakan teks yang mana ya. Jangan ini digabung begini biar terlihat kompak. Bisa? Oh bisa kan? Ini untuk kelompok 1 nanti tulis nama kelompoknya ya dengan tanggal. Iya, tanggal itu perlu ditulis ya, karena kita kan mendokumentasikan ya kan. Nanti bingung kalau nggak ada tanggal di kapan dikerjakannya ya kan. Dibuka dulu, Pak Dir. Jangan dulu bertanya kalau kalian belum membuka.
lihat. Sudah tahu cara kerjanya? Sudah tahu cara kerjanya belum? Enggak. Sudah tahu cara kerjanya? Enggak. Apa? Cara kerjanya apa? Apa? Tadi katanya tahu. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama diminta apa? Membaca, ya kan? Membaca teks 1, teks 2, dan teks 3 dengan cermat. Kemudian langkah kedua apa? Ayo dibuka. Langkah kedua apa? Langkah kedua kalian diminta untuk mendiskusikan bersama teman kelompok, ya. Yang ketiga apa? Menguraikan struktur dari teks 1 dan teks. Berarti uraian struktur itu kita ambil dari teks berapa? Teks 1 dan teks 2. Kemudian yang pertanyaan terakhir apa? Menyimpulkan prinsip, ya. Menyimpulkan prinsip itu diambil dari teks berapa? Dari teks berapa? Ayo, masa cuman begini aja nggak tahu? Ayolah, jadi yang kritis. Jadi yang cepat tanggap gitu. Teks 1 dia. Menguraikan prinsip ada dicari dalam teks berapa? Teks 3. Sudah ketemu? Sekarang silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum melangkah lebih jauh? Silakan ditanyakan. Tidak boleh menunjuk seperti itu deh. Adek nggak boleh kayak gitu sama temannya, ya. Iya, kamu juga nggak usah jadi kompor, ya. Diam aja. Sudah. Ini gue sudah. Satu orang itu tadi, ya. Cepat, ya. Ada yang sakit? Kamu kenapa, Rudi? Sakit kah? Rudi sakit? Sakit kah? Jangan bikin Rudi sakit kah? Pusing? Iya. Pusing karena apa nih? Karena mengerjakan LKPD atau apa? Tidak ada duit di rumah. Ya sudah, diam. Ya, Bu. Coba belajar untuk tidak menyeletuk hal-hal yang aneh, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Untuk yang kalimat perintah itu silakan. Di situ kan pasti banyak kalimat perintahnya, nggak harus ini, ya. Boleh ambil satu aja yang mana kalian mau, ya. Ya, silakan bekerja sama. Ibu akan menilai. Dilarang mendiskusikan pelajaran, ya. Minta apa? Minta satu lagi. Itu kan sudah sesuai, Pak Dir. Sudah ada? Ini ya? Ya memang sama. Oke. Ini cukup. Ada lagi yang butuh? Butuh? Siapa yang butuh? Oh, ini kalian semuanya aktif. Ini ibu semua semuanya aktif. Adil, kamu mana? Sudah izin belum? Sudah. Oh. Iya, itu jajan. Itu jajan dari mana coba? Tahu nggak? Jakarta. Nah, bagus kan kalian sedikit banyaknya kalian mendapatkan manfaat mengetahui bahwa jajan di Jakarta itu ada yang namanya apa? Kerak, ya. Minimal kalian tahu budaya orang lain, ya. Tapi jangan sampai tahu budaya orang lain, budaya sendiri nggak tahu, ya. Saya deh. Nah, ibu akan mengamati, ya. Siapa yang bekerja keras akan memperoleh hasil yang bagus, ya. Berbeda dengan yang cuma diam-diam saja. Yang sakit boleh. Kamu pusing, ya? Pusing. Mau ke KS? Mau ke KS? Ayo sinilah. Kenapa? Boleh, Bu. Ayo. Ada yang antar dulu kah? Satu orang sini kita antar. Tapi jangan sanggup, ya. Habis
meskipun berdua tetap tidak mau kalah ya. Ibu akan monitoring dari sini. Ibu lihat ini siapa yang bekerja keras nilainya pasti bagus untuk nilai sikap. Sudah ya? Sudah? Ada cerita nggak? Kalau mungkin belum dikerjakan makanya belum ada cerita. Apa? Ya enggak mana ini mana rangka siapa? Berisi uraian tentang masyarakat dunia. Kalau itu berisi siapa? Dan kita kerjakan. Udah mau salah ya? Sudah mana kalau salah? Yang penting mau belajar, ya? Mau belajar. Coba, yang mana? Apa pertanyaannya? Tujuannya berarti kebaikan. Ini kan bagian teks, berarti dia bisa bagian paragrafnya mana? Kalau tujuan yang mana? Tujuan yang mana ya? Tujuan yang mana? Ya, berarti dia ada di bagian mana? Bagian A? Awal. Iya, berarti tulis di sini bagian dia ada di bagian awal. Ini kan dia minta letaknya dulu kan? Bagian mana? Bagian awal. Kemudian alasannya kenapa? Tujuan berisi apa? Berisi ini misalnya. Berisi ini apa namanya? Cara membuat ini merupakan apa? Ya, judul berarti dia berisi judul dan tujuan yang akan dilakukan yang kegiatan yang dilakukan ya. Bisa? Ayo berdiskusi ya. Ya, bisa? Ada bantuan? Soal jajan akan tekan nih, bisa nggak? Di sini saya pak bagian teks berarti dia minta di bagian sebelah mana? Tujuannya mana? Tujuannya mana? Ini berarti dia ada di bagian A. Bagian awal ya? Bagian awal. Berarti di sini di bagian awal kan ini tak letaknya mana? Bagian awal. Nanti awalnya promosi itu sampai bagian. Terus yang bahan dan alat ada di bagian mana? Bahan alatnya mana? Berarti setelah itu, iya tujuan itu baru setelah tujuan itu masuk ke bahan dan alat. Setelah tujuan begitu sampai di sini sampai bisa. Yang tidak mendiskusikan terkait dengan pembelajaran hati-hati ibu menilai. Nah contohnya ibu kasih contoh ya. Cio sudah bagus ya, bekerja keras dalam kelompok, bekerja sama ya. Apa yang ditanyakan? Ada yang sudah? Kok lama? Kenapa lama? Sudah minta? Sudah lihat aku kan? Mulai diskusi. Diskusinya. Sudah, sekarang kerjakan aja. Baik. Lanjutkan lagi.
Dilanjutkan lagi sudah. Iya, pilih satu yang tulisannya paling rapi. Jangan sampai keluar-keluar. Ya, siapa yang tulisannya paling rapi dia lah yang jadi yang rapi. Ayo, jangan ini. Kalian harus bisa membagi tugas. Nanti siapa yang mau presentasi? Ayo. Berarti yang belum nyari, belum nulis, gilirannya present. Ayo sudah apa? Tinggal ya, aku lagi. Ini kan ya. Lalu siswa jawabannya. Bu, makan apa? Mata sudah penghilang. Ya, ada kesulitan? Kesulitan ada nggak? Yang susah atau yang sulit silakan bertanya. Ibu akan siap membantunya, ya. Iya, jangan tanya jawabannya aneh-aneh. Sambil dibandingkan, nanti implementasi itu kan ada teorinya. Tinggal dibandingkan lagi. Oh benar nggak ya kalau ini? Benar nggak ya kalau ini? Ya, bisa ya? Bisa dibandingkan? Bisa? Bisa. Harus bisa lah. Sudah kelas berapa sekarang? Kelas 1, kelas 7. Kelas 7 harus bisa mandiri. Kalau ibu kasih handout harus bisa dibaca. Ya, nggak rugi kok kalau membaca ya. Akan memperoleh atau menambah pengetahuan kita. Dulu Gio tadi bagus ya. Boleh mencontoh Gio sudah bagus. Mampu atau mau bekerja keras dalam kelompok ya. Sudah? Ada yang mau bertanya? Beri bisa? Clara bisa? Bisa. Nanti siapa nanti tentukan yang mau presentasi? Harus bisa berbagi tugas. Baca. Baca itu sifatnya kamu pribadi. Ini kan sumbangsi kamu dalam kelompok. Kan cuma membaca, ya kan? Belajar dulu. Yang pertama, langkah pertama kamu belajar membaca dulu. Kalau sudah membaca nanti baru lancar, nggak usah pakai teks, bisa presentasi langsung. Ya, harus mau belajar. Ini antara kedua ini ya, Berry atau enggak? Nanti ibu kasih reward deh. Bener, ibu kasih reward kalau kalian berani tampil di depan, ya. Siapa nih berani? Ade. Reward tahu kan reward? Kasih sesuatu loh. Jadi yang lain juga dalam kelompok harus bisa saling support temannya ya, supaya berani ya. Kasihan kalau temannya nggak berani apa-apa ya. Ya, di sini nanti siapa? Bisa? Enggak. Ibu, mana ini? Yang baca. Aku yang dari mana tadi sudah kalian punya? Satu lagi yang mana? Kan itu nggak ada teks dua, ada bahan dan alat. Kacau. Ya, ditandai apa? Tadi ada awalan di, ya kan? Bisa ya?
Ayo, bersama. Ganti kalimat tulisan di ekonomi. Ini baru kalau boleh. Sudah kalian. Siapa Pak harus disupport temannya ya. Kasihan. Alasannya berisi uraian. Berisi tentang uraian apa berarti? Ini Pak, uraian apa? Uraian tentang apa? Iya, uraian tentang bahan-bahan yang akan digunakan dalam teks kita. Nah, cepat ya, berarti Pak, soalnya kita. Coba kalau kalian bisa ini, coba perhatikan di teks 1, teks 2 itu ada perbedaan, ya kan? Ada ketemu? Nah, sudah ada kan tadi yang Ibu sampaikan? Kalau jenis yang membuat pasti ada alat dan bahan. Tapi kalau cara melakukan bisa jadi tidak ada ya. Ya, tinggal dilihat teksnya, kamu sudah ada teksnya. Sudah siap presentasi? Ibu lihat ya waktunya dulu. Jalannya kok lambat banget. Sengaja nggak mau kerja nih. Makin ya kalau gitu makin dimatiin supaya ya. Bisa lah. Ada yang kesulitan? Kalau yang ini masih gimana? Ini kenapa perlu dibuat di sini di bagian apa? Setelah tujuan. Setelah tujuan, nanti langkah-langkahnya setelah ya ini yang dari teksnya. Ini kan tujuan, ini bahan-bahan. Terus buka ini urutan langkah, ini penutup. Tinggal dilihat kan tadi ditanya letaknya di mana. Kalau tujuan berarti di bagian paling awal. Terus kalau alat dan bahan berarti setelah itu langsung berlanjut. Langkah-langkah juga setelah bahan dan alat. Begitu juga penutup ada di bagian paling terakhir. Tinggal diuraikan. Penutup menguraikan apa? Siapa gitu ya? Ya. Bisa. Dua orang bisa ya. Ada yang sakit namanya. Siapa yang jagain?
Jangan berbohong. Biar pede. Lain kali kalau sakit bilang ya. Sakit yang sebenar-benarnya sakit, bukan sakit-sakitan. Bohong-bohong. Siapa yang tahu kalau bohong? Ganjaran orang berbohong itu apa? Dosa. Selain dosa kalau di dunia apa? Tidak percaya. Kalau kalian sudah sekali berbohong sama orang, ada tak yang mau percaya kalian? Siapa? Berarti sama. Ada juga tukang bohong nih. Bilang cakap tak jangan ini. Balik lagi ke teks kalian. Sulit kah untuk menelaah struktur? Enggak. Ya kan bagi yang bisa enggak, bagi yang nggak bisa. Bisa. Ya sudah tuh. PR itu pekerjaan apa sih? Pekerjaan rumah apa dikerjakan di sekolah? Tidak ada. Kalau gitu gimana caranya supaya nggak lupa? Dikerjakan. Iya. Udah? Sudah siap belum? Belum. Bentar lagi ya. Sebentar lagi. Ada yang butuh bantuan ibu? Angkat tangan ibu akan datang. Atau enggak ibu aja yang datangi kalian? Sudah bisa? Ya, terus lanjut sampai sini sama. Ya. Ya, di sini berarti berisi uraian apa? Iya. Tinggal ini lagi ya. Sama aja kan jawabannya. Oh, nanti di kelompok dia siapa yang mau maju? Dia tak? Saya nggak ngapa-ngapain. Nah, tepat sekali. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak sakit juga kan? Ibu. Makanya sebelum berangkat ke sekolah itu apa? Sarapan dulu. Kalau ada pertanyaan bagi. Sarapan itu biasanya apa? Tanya mana? Contoh apa? Kata itu yang satu di kata. Kalau yang kumpulannya panjang itu namanya paragraf. Kalau yang kata itu ya berarti dengan ini misalnya. Katanya dua kata. Satu itu kata. Sudah? Tempat-tempatnya kalian ngobrol. Sudah? Belum. Ibu lihatin dari sini ya. Ibu. Tidak boleh bersikap sombong ya. Kalau sudah harus tenang, tunggu yang lain. Jangan bersikap sombong. Coba ibu lihat dari sini ya. Depannya Kio sebelah kiri itu siapa? Ibu lupa namanya. Siapa? Priscila. Sama kalian susah-susah ya? Dah loh, itu ngawasi loh dari sini. Kalian bisa-bisanya. Kelompoknya sudah ya? Fadil, ayo kamu sebagai mentor supaya bisa ya. Di sini Bu percaya sama Clara bawa teman-temannya. Gimana caranya ya? Ya, Clara membawa teman. Ya, ayo segera cepat. Harus cepat.
Sudah berarti uraian tentang ya disesuaikan ya kan, disesuaikan teksnya kan, adanya apa tidak teksnya. Nah, sekarang masuk penjelasannya lagi. Ini nggak perlu diisi. Ini dia cuma menyebutkan strukturnya aja. Yang ini aja, dua kolom ini yang diisi. Ya, dua kolom kita aja yang diisi. Yang sudah selesai nggak boleh ribut dong harusnya. Yang sudah selesai harus bisa menghargai temannya yang belum selesai. Dengan apa? Bersikap tenang, jangan ribut. Kalau misalnya ribut mengganggu nggak? Gini aja, kalau misalnya kalian sedang mengerjakan, terus temannya ribut, kira-kira terganggu nggak? Terganggu. Itu bagaimana? Bisa tenang. Nah, sudah? Sudah? Semangat. Yang dua orang ini kasihan ya, kenapa teman kalian tidak datang? Tetap semangat ya, meskipun itu cuman berdua. Jangan nangis. Berarti kelompok Clara sudah clear ya? Sudah oke ya? Tinggal presentasi. Nanti kalau pas presentasi, kalau temannya ada menyampaikan apa-apa boleh ditanggapi ya? Enggak. Hah? Kok bisa baca bisa salah? Baca kan tidak ya, kamu belajar membaca dulu, kamu kan sama ini malu kalau masa depannya kan? Berarti harus dimulai dari yang rendah dulu, baca dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru belajar mempresentasikan. Nanti minggu depan ibu lihat-lihat lagi mana yang belum Clara ya, bantu ibu ya, mana-mana yang belum kasih tahu, nanti kita bantu temannya supaya berani ke depan ya. Separuh. Kamu Sudah? Sudah. Jangan sembarang. Jangan sembarang, ada tekniknya. Aduh. Ini teksnya dibaca Ibu diam tadi. Dia baca kamu dengan kita. Kamu cari yang akhirat i sama kan. Ikan bukan ikannya. I dengan ikan akhirat ikan. Oke. Kalian tinggal teks 3 kan? Teks 2 ya. Ya udah kalian cari teks 2 biar saya cari yang teks. Nanti sama-sama kalau sudah selesai badan hasilnya ya. Ya. 5 menit lagi harus selesai. Iya. Tidak usah. Oh, ini tadi bisa satu ini. Sama lagi. Ini kan. Iya. Nggak boleh, nggak bisa terus ya. Memang awalnya tidak bisa kan? Coba tanya Clara awalnya tidak bisa, tapi karena terbiasa dia bisa. Jadi makin harus coba terus, meskipun masih
menjelaskan, ya. Kan cuma baca, kamu bisa baca kan? Iya, jangan tidak bukan Marvin, siapa ya? Lex saya sudah cari nih. Nanti bantu temannya. Oh, si siapa? Marvin kan masih tahap belajar membaca, ya? Iya kan? Dia kan membaca ya? Ya, berarti Marvin tetap harus semangat ya. Nanti ikut lagi membaca, belajar membaca sampai bisa lancar membaca. Nanti kalau sudah lancar membaca, baru Marvin bisa presentasi, ya? Iya, dosa nangis, dosa nangis. Bye. Si paling buruk kita sakit pak. Ada di dalam teks, ada di dalam teks. Iya, mana dari kami pemerintah mana ya? Ini terus apa lagi? Iya ini. Cari lagi yang lain. Yang kaki lakukan, sedangkan lagi. Udah lihat mana teksnya? Apa aja yang dicari? Ini dari kami perintah dulu kan? Kami perintah dulu berarti dicari. Mana tadi sudah ketemu kan ini berarti ya? Aku sudah ditulis. Cepat waktunya habis. Terus untuk pasif cari contohnya itu ditekan. Cari semua kalimat yang ada awalan di yang bukan ditekan aja, lihat maksudnya. Nah, itu sudah ketemu. Masa kalian belum ketemu? Yang awalnya di, ya? Coba dibaca lagi dari sini sampai sini awalan di. Terus apa lagi? Langsung ditulis. Biar cepat kriteria. Tadi seperti batasan. Ada kan? Contohnya apa nih? Goreng hingga kecoklatan. Nah, kan kecoklatan ini ada batasannya. Nah, cari di situ ya. Apa di situ yang ada? Kalian konteks ya, coba itu jangan teks. Oh, sini. Kalian sudah kan tadi? Mana teks? Yang sudah ada yang kalian jawab? Ini enggak jawabannya. Ini yang kosong ya. Berarti sekarang ini dua ya. Ini. Satu lagi nyari. Biar cepat, harus bekerja sama. Tadi itu sudah dapat apa tadi? Kalimat perintah. Satunya dapat bentuk pasif sudah ya. Dicatat sama kalimatnya nanti baru digaris bawahi yang mana pasifnya ya. Terus kamu kriteria batasan, contohnya apa? Goreng hingga kecoklatan, berarti ada kecoklatan, cari di situ yang ada batasannya. Ini bisa nih. Ini kan 15 menit malah jelas lagi batasannya ya. Itu batasan ya. Kriterianya malah jelas ya kan? Harus 15 menit. Terus itu ya, kasih tahu kemana yang ditandai. Kemudian cara ini bisa sama apa? Coba, apa lagi? Cepat. Sebentar lagi. Ini mau habis. Yang sudah ketemu tadi kan perintah, pasif, kriteria. Sekarang keterangan cara, alat atau tujuan, pilih aja salah satu. Yang mana? Alat nih, untuk adulan dengan tepat. Dengan tepat. Ada nggak kalimat dengan tepat? Berarti itu apa? Cara. Semua alat, kalau ini keterangan alat nih, ada masuk alat. Nah, cari di sini ada nggak yang menggunakan keterangan alat, cara atau tujuan? Kalau tujuan biasanya ada penandanya agar supaya apa gitu. Siap. Cio, bukan Fadil. Yang sudah tentukan apa yang maju. Marvin bu. Harus berani, pokoknya itu nggak masalah sama ibu, semuanya harus berani. Nggak apa-apa meskipun membaca dulu ya. Nanti kalau sudah mahir baru dijelaskan ya. Semua berangkat dari ketidakbisaan apa? Nggak boleh kayak gitu, nggak deh. Ada mau bisa nggak? Kalau mau bisa harus dicoba. Ini nanti dibawa pulang aja, hangoutnya dipelajari ya. Enggak, berarti tinggal kelompok ini aja ya.
berpendapat salah kan nanti bisa diperbaiki kalau salah ya. Awal. Jangan takut salah. Tak boleh ribut. Coba ini kan teksnya pendek lagi, yang teks 3 itu ya gampang dianalisa. Tidak usah perhatikan yang lain. Yang lain dia kan, yang lain kan punya kepentingannya masing-masing. Kalian kan juga punya kepentingan masing-masing kan? Tetap fokus pada apa yang kalian buat. Tunggu ya, tinggal satu lagi baru kita akan present. Siapkan saja siapa yang presentasi. Hari ini kita coba presentasi di depan ke kelas. Di sini. Ya, di sini ya. Bahasa Inggris. Apa? Bentar ya, Ibu lihat dulu waktunya. Sarang, coba lihat mana yang sarang. Sarang sebaiknya ada nggak sarang sebaiknya lalu atau salah satunya aja. Nah, masa nggak kelihatan baju kelihatan sudah. Belum langsung lihat. Sebaiknya apa-apa. Itu kan berarti saran. Sebaiknya apa-apa. Nah, ayo coba. Saran bukan. Dia pasti akan kasih pilihan. Gini aja, yang ribut langsung ibu tunjuk suruh presentasi. Ibu tunjuk langsung suruh presentasi, ya. Yang ribut didengarkan aturan baru dari ibu. Yang ribut langsung ibu tunjuk present. Jadi kalau tidak mau ribut harus bersikap seperti apa tahu ya? Sudah, lanjutkan. Yang sudah tenang tunjuk temannya. Mana? Ketemu ya? Ya, betul nih. Ini kan sebaiknya jangan terbuka ya. Ini kan salah. Salah satunya aja kata penghubung mana yang menghubungkan antar kalimat, misalnya seperti tadi lagi ya, 3 lagi kemudian, oke? Bisa? Bisa. Jangan lama ya Ben. Nah, kayaknya ini memang cocok buat presentasi ya. Ya, untuk melatih kamu supaya nggak ribut terus. Sudah, Ade tahu kan kita sedang apa? Dan belajar kalau mau bercanda nanti kita istirahat. Siapa yang mau maju pertama ya? Saya. Ade. Saya. Dipilih dulu. Saya. Yang maju 2 peserta tapi yang lain harus menanggapi. Gimana? Lala. Atau mau maju semua? Ya Bu, maju satu. Maju satu. Ya, boleh. Satu kelompok 1 orang. Iya. Nah, dikit lagi. Oh iya tuh deh. Hah? Nomor 6 apa? Kata kamu tadi bilang misalnya ada kata seperti, ada nggak? Ya ini tadi teorinya jadi. Sudah ada kata penghubung. Coba dilihat dulu kata penghubung itu apa ya? Kata penghubung. Enggak, seperti juga bisa. Boleh. Itu menghubungkan kan? Ya, boleh. Langsung tulis. Betul. Ya. Di kelompoknya ada siapa yang maju? Halo. Pak ini bisa baca nggak? Bisa Bu. Dia masuk kelas ini nggak? Kelas
Nah, sudah baik. Nah, apa-apa baca dulu. Iya. Supaya kamu tidak terlalu. Kalau gitu kita nanti yang mau maju pertama siapa? Saya. Adil. Yang kedua? Ade. Yang ketiga Bang Wisnu. Yang ketiga Ade. Yang keempat Yo. Sudah. Ini tinggal disimpulkan. Ini kan semua sudah ada. Jadi tinggal simpulkan dari teks itu apa disimpulkan boleh menggunakan kalimat kriteria, menggunakan cerita. Itu tinggal menyimpulkan dengan bahasa kalian. Buat sudah. Coba belajar berarti menggunakan bahasa kalian sendiri. Ini tinggal menyimpulkan semua ini kan ada. Kan dalam teks 3 misalnya sudah menggunakan apa? Prinsip AB yang mengacu pada kriteria atau batasan kan ada kan? Terus mengacu pada ada itu harus dipilih salah satunya dia. Salah satunya yang ada di bawahnya. Oh, bacanya cepat aja Bu. Hah? Baca cepat. Udah selesai. Sudah. Sekarang kita akan coba Oh iya. Oh iya, semuanya sisa satu lagi. Nanti gini ya, kalau misalnya temannya presentasi, terus kurang lengkap boleh mengajukan apa tangan, bilang Bu, menurut saya harus dilengkapi seperti ini itu bagus ya. Nilainya nanti kasih tambah. Bisa? Berarti menanggapi ya, merespon. Artinya kalian memperhatikan teman sedang. Ya, presentasi. Sudah. Saya cepat sedikit ya waktu. Berarti yang sudah selesai itu berarti menunjukkan sikap apa? Bertanggung jawab, disiplin juga ya. Yang mengerjakan tugas dengan tepat waktu berarti dia termasuk anak yang tidak. Baiklah, sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Hadir. Fadil presentasi di teks 1. Ini soal nomor 3 ya? 3 ya ini? Soal nomor 3 kan itu? Iya. Itu soal nomor 3 itu. Ini kan? Ini kan soal nomor 3. Uraikan survei. Ini satu dulu teks 1 nanti kalau yang lainnya teks 2 yang ini ya. Udah. Nah, sini di sini. Nah, caranya sama pagi teman-teman saya akan mempresentasikan gitu. Loh, iya, harus belajar. Kita. Selamat pagi teman-teman. Saya akan presentasikan hasil apa? Diskusi kelompok kami ya. Nah, teks 1. Yang lain perhatikan. Ya, Bu. Coba sama atau beda? Tujuan. Bagian awal teks, alasan, berisi judul dan tujuan dari teks tersebut. Yang lain sama Bu. Ada yang beda? Tidak ada. Berarti yang tujuan terletak di bagian apa tadi? Awal. Terus selanjutnya. Bahan dan alat. Letaknya setelah tujuan. Alasan, berisi penjelasan bahan dan alat. Nah, yang lain ada nggak? Yang bahan dan alat itu setelah langkah-langkah ada? Ada? Yang membuat setelah langkah-langkah? Kalau ada berarti salah. Karena bahan dan alat terletak setelah tujuan. Betul? Betul. Lanjut deh.
langkah-langkah. Letaknya setelah bahan dan alat. Betul, yang lain? Betul. Lanjutin. Alasan, Ya. alasan bagian ini menjelaskan tahap yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada yang punya jawaban lain? Gak apa-apa. Berani berbeda. Ya, boleh. Berisi uraian langkah-langkah. Betul. Cuman yang diutarakan sama Fadil lebih lengkap. Ya, boleh nggak apa-apa. Nggak salah. Ini benar. Ini benar ya. Ya, betul. Sudah Fadil? Oh iya, yang penutup lagi. Untuk letaknya di bagian penutup bawah setelah langkah-langkah. Ya, yang paling bawah. Ada yang meletakkan penutup di bagian awal? Tidak. Salah ya kalau diletakkan di bagian awal. Alasannya? Bagian ini menjelaskan hal yang merujuk kembali ke hal yang terdapat pada tujuan disertakan kalimat motivasi atau ucapan selamat. Bagaimana yang lain sama? Sama. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu. Ada yang Nanti kan itu yang koreksi. Sekarang kalian cuma lihat aja. Kalau ada yang beda sampaikan, ya. Ada yang boleh? Ada. Belajar ya. Tidak apa-apa. Temani. Ingat ya, kalau ada teman yang malu-malu harus duduk. Dan boleh diketawain ya deh. Yang mana nih Bu? Ya, yang teks 2. Tinggal dibaca, nanti kalau sudah mahir baru menjelaskan. Nah, selamat pagi dulu. Selamat pagi teman-teman. Saya Ade akan membacakan hasil presentasi. Hai cepat. Yang lain dengarkan. Dia temannya merasa dihargai. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Saya Ade akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok. Nah, baik sudah. Ya, next 2. Perhatikan ya deh sama Pak. Ya, lanjut aja deh, nggak apa-apa. Biar teman nanti kalau ada yang beda langsung ungkapkan ya. Letaknya setelah bahan, alat, bahan dan alat. Bagian ini menjelaskan tahap yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Letaknya di bagian bawah setelah langkah. Bagian ini menjelaskan hal yang terdapat pada tujuan disertai kalimat motivasi atau ucapan selamat. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, harus kita dukung ya, teman yang bisa ya. Jangan malah diolok. Siapa yang mengolok nanti kasih tahu ya. Ya Bu. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh mengolok. Sekarang kelompok siapa lagi? Fahri Bu, Fahri, nomor 3. Oh iya, Fahri. Nah, Fahri lagi yang harus kita dorong. Kasih. Fahri. Nggak boleh kayak gitu, Fahri. Kamu tuh harus belajar. Fahri, hari ini kalian unik ya. Ada yang nih, yang ini. Sabar dulu. Ya, prinsip penggunaannya ini yang kalian kerjakan dulu. Jadi kalimat perintah dulu. Nah, ya, udah boleh gini. Ayo, masa harus diantar ya. Semangat deh, semangat. Fahri semangat ya. Benar sekali memberikan semangat untuk ke temannya. Sudah. Kita dibaca aja yang ini dibaca. Nih, ya. Dulu sebelum membaca silakan sapa dulu temannya, lalu perkenalkan diri. Dan nyimak berarti dari tadi sudah ada contoh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Saya. Siapa? Aduh. Ayo percaya diri, ayo. Saya Fahri. Akan apa yang kamu sih? Ya, menjelaskan boleh. Menjelaskan hasil diskusi. Kelompok kami muda, bisa berdetak. Tenang. Yang pertama ada kalimat
Dibaca kalau Aduh, kayak mereka. kalimat perintah isinya apa? Rupanya apa? Oh, suaranya makin kecil. Gedein lagi, gedein Ya, lagi. enggak kedengeran. Powernya nggak kedengaran kan? Enggak kedengeran. Nah, ayo gedein diri. Bu, kedengeran Bu. Kamu bisa baca kan? Bisa Bisa deh, Bu. Alasan. Dia masuk kelas baca nggak? Nggak. Nggak. Ayo kamu bohong. Ayo. Kebetulan Bu. Tidak apa-apa. Santai, santai. Nggak boleh kayak gitu. Oke. Yang tegang. Kupas labu. Mau kasih duit. Salut. Tambahkan. Diamkan. Ya, bagaimana teman yang lain? Betul sama. Ada yang ngambil kalimat kita yang lain selain ini? Nah, sekarang dua loh, jangan satu aja. Aduh, apa lagi ya? Nah, yang kedua, bentuk pasif dibaca. Seperti negara. Iya. Nah, sekarang tahu letaknya di mana pasifnya? Ada yang bisa? Siapa? Angkat tangan. Yang tahu letak pasifnya di mana? Yang menandai kata pasifnya mana? Dibungkus. Ya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Wah, guys sudah. Gantian ke teman yang lain. Kelompoknya siapa lagi yang mau coba? Kamu mau presentasikan yang mana? Ya udah kamu ini ya. Oh, mantap sekali ya Ibu. Tanpa disuruh langsung. Nah, yang lain perhatikan. Jangan lupa. Jik, mengaji merah sudah. Nah, terus jangan tadi bilang pertemuannya. Ya. Saling jawab banget. Nah, sekarang sapa dulu temannya menjawab sapanya ya. Nah, sekarang jawab lagi. Pagi. Langsung dari perkenalan. Cek, kenal Cek. Perkenalkan, nama saya siapa? Sudah, sekarang dijelaskan. Dapat apa tadi? Nggak apa-apa. Ini kamu baca ini ya sampai ini ya sampai ini. Oke. Nggak usah tahu. Udah. Agak kesini biar kelihatan. Nah, kriteria pembatasan. Diamkan. Nah, di mana poinnya? Batasannya ada di 15 menit. Lalu kelas. Itu ya kriterianya ya. Terus lanjut. Keterangan cara, alat atau tujuan. Yang lain sama? Sama? Beda, Bu. Siapa yang beda? Nomor berapa? Nah, silakan. Bu, yang nomor berapa di badannya? Nomor 4. Sama berapa? Baca yang beda. Dengan daun pisang, pupus hingga matang. Ya, boleh. Nomor 4. Nomor 4. 5 lagi. Gregorius. Kalimat apa? Kalimat syarat. Ini ikut kelas baca nggak? Ikut. Oh, kamu belum bisa baca kan? Belum baca? Belum? Wah, apresiasi dulu temannya sangat luar biasa. Nah, dengarkan Ibu. Gregorius belum bisa belajar membaca tapi berani tampil. Itu luar biasa ya. Ya sudah, lanjutkan lagi sekali lagi bang temannya. Mau nih. Ya. Baik. Terus? Apa? Jangan sebaiknya. Ya, itu merupakan kalimat sah. Nah, karena ditandai dengan kata sebaiknya. Boleh kan?
Upin contoh arti Upin. Iya, contoh. Sekarang yang terakhir. Ayo, baca kok. Ngeket. Yang terakhir ini. Anu. Lihat, lihat. Ya. Akhiran I dan da. Ini sudah. Oh, Belum, Bu. ya. Nah, yang lain ada jawaban lain? Apa tadi? Kumpul hingga matang. Yang lain punya jawaban lain? Ayo sampaikan. Clara. Selanjutnya adalah Selanjutnya adonan tersebut dibungkus seperti nagasari lebih pendek harus seperti itu biar lebih nah, nanti boleh diperbaiki ya. Terus yang selanjutnya dihidangkan. Dihidangkan yang lain bagaimana? dinginkan. Dinginkan boleh, yang ada akhiran kan ya. Terus yang terakhir simpan. Prinsip bentuk pasif yang lain punya jawaban lain? Ayo. Tuh. Pasif Dan terus. Yang lain dari dong. satu kamu Apa? kemudian masih Baca sampai baik. Boleh. Apa lagi? Prinsip penggunaan kata kalimat apa ditandai dengan kriteria tertentu. Sudah, kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Memberi apresiasi jangan ingat. Nah, sekarang KKPD-nya taruh di depan. Kembalikan kursinya, kita akan masuk ke tahap evaluasi. Cepat, ini ikut panduannya sebentar aja ya. Nah, diangkat kursinya jangan digeser-geser, belajar untuk memelihara barang yang kamu punya. Ya, diangkat. Yang sudah dapat lembarannya silakan diisi. Tapi kumpulnya gitu. Ibu, kumpul sini aku. Nah, yang sudah dapat lembarannya segera cepat diisi. Yang sudah dapat lembarannya langsung jalannya diisi ya. Langsung gerak cepat diisi. Nah, bahasa gaulnya apa ya? Dan yakin. Dan yang berikut nanti dulu. Ini kamu Ya, terserah biar kita tahu siapa yang mengerjakan. Langsung mulai cepat ya. dia mantap dia. Bisa. Langsung dikerjakan, jangan dilihat. Kalau kalian lihat tidak akan mengubah apapun. Langsung diisi. Nama ini berdasarkan tadi ya materi yang sudah kita bahas terkait dengan struktur dan penggunaan prinsip bahasa. Nah, sudah ada yang selesai? Ini dua orang kemana? Tidak ada ya namanya? Oh iya, Rangga nggak hadir ya? Rangga sama Rudi. Rudi tadi yang sakit kan? Ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Ayo tanya temannya. Ada yang tahu nggak? Dua. Dua. Astaga, dari berapa? Ayo cepat dikerjakan. Nomor 4 itu jangan terjebak di situ mereka di situ pertanyaannya yang bukan merupakan ciri nanti yang bukan ya. Ingat kalau ambil 5 potong berarti itu orang masuk ke kalimat perintah ya. Berarti kalimat perintah merupakan pembahasan dari teks prompt. Berarti itu betul ya, jangan dipilih. Sudah? Wow, siapa yang sudah? Yang sudah langsung segera ditukarkan ke teman sebangku. Baru kita bahas sama-sama. Boleh, sama. Tidak boleh nyontek, ini berdasarkan hasil tadi ya.
Kan tadi sudah dibahas struktur dengan prinsip penggunaan bahasa. Ayo. Cepat deh. Iya, masih nulis nama. Bagi yang temannya tadi belum lancar membaca, kesulitan nggak? Sampai nomor 5 nih. Ya, evaluasi akan itu aja. Tahu. Sudah? Sebentar. Tapi. Nah, boleh dinyontek ya? Kalau Jujur saja ini kan hasil daripada pemikiran kalian yang berpikir supaya kita tahu nanti mana yang harus diperbaiki ya. Ya. Siapa yang belum? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya, segera ditukar. Segera ditukar. Kunci. Sudah? Ah, Segera ditukar. ini nyala sama kunci. Tidak boleh nyontek, harus segera ditukar. Bulan berapa ya? Sudah ditukar. Ayo kita koleksi sama-sama. Tunggu. Siapa yang belum? Ayo. Ya, sudah. Nah, diperhatikan di situ kan ada teksnya ya, kutipan teksnya mengarahnya kemana? Ya kan? Seperti nomor 2 itu jangan sampai terjebak karena ada 2 langkah-langkah, ya kan? Isinya tentang apa? Jangan digojok terus nanti temannya dengar. Iya, sudah. Ayo, koleksi. Belum. Ayo cepat. Harus cepat. Kamu. Ya, sudah. Katakan coba ibu lihat dulu berapa persen itu sudah? Sudah. Waduh, tinggal berapa orang yang belum? 3. Ayo, semangat yang 3. Ayo dari udah 97%. Ya, 80 lah. 85%. Ini langsung beri silang sembarangan kan gara-gara kalian baca. Jangan disilang sembarangan, Beri dibaca sesuai pemahaman Beri. Dari yang Di situ kan soalnya cuma menuju kedua kan, struktur dengan prinsip bahasa aja kan, udah kan? Bahkan yang bahasa ini sudah sering kita bahas, harusnya kalian sudah hebat, sudah? Sudah Beri. Cepat sih. Ketinggalan kalau kamu lama-lama 2 lagi ya. Kalimat di bawah ini yang bukan, ini diam kan? Ini perintah, sebaiknya ini saran. Besar sekali. Nih, kita terakhir apa? Kalimat saran. Nah, saran tuh biasanya ditandai dengan sebaiknya. Coba dicari dari sini mana yang bukan kata sebaiknya. Betul. Ayo deh. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya. Nomor 5 lagi terlalu mudah banget kan? Terlalu mudah sekali. Sudah enggak apa-apa. Salah itu aja. Sudah, sekarang tukar. Iya, emang manusia mana yang tidak pernah salah? Yang harus itu setelah salah ya. Nah, sekarang nomor 1 sudah ditukar kan? Dalam kutipan itu merupakan struktur teks apa? Tujuan. Mantap sekali. Kasih jawabannya itu, kasih tuh. Yang kedua, langkah-langkah karena nah, dari kutipan itu merupakan apa? Struktur langkah-langkah apa? Di situ langkah-langkahnya ada 2. Ayo. Iya, langkah-langkah berisi cuci tangan atau menggunakan
Ya, jawabannya A. Tadi Ibu sudah kasih waktu kan? Dan Ibu kasih tahu. Nomor 3. Apa? D. Alat dan Bahan. Kalau membuat cairan apa ini? Cairan pembersih tangan. Yang jawab benar. Yang jawab C pasti salah. D yang benarnya. Yang nomor 4. C. C. Itu kan sering kita lihat dalam teks prosedur. Yang benar. Nomor 3 itu jawabannya D. Selain daripada D ya salah. Ini D. 3 ya? Iya. Salah. Nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya? Ambil 5 potong akar mengapa hingga masing-masing sentimeternya merupakan kalimat apa? Berarti merupakan kebahasan dari teks proses. Berarti lain ya. Sebaiknya rebus selama 5 menit. Apa? Salah. Kalau ada kata sebab, berarti bukan juga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kalimat tanya. Nomor 5 itu jawabannya yang mana? Nomor 5. A. A. Setelah makan kecil. Kalimat salah tuh. C. Jawabannya. Sekarang yang disebut 100. Kalau betul nomor 5 itu C. Kalau betul 80 masih oke ya. 23, 60. Nah sekarang kembalikan ke temannya, kita refleksikan. Bentuk 1 berarti 20. Sekarang ibu tanya, kenapa bisa bentuk 20, 30 itu kenapa? Apa yang sulit? 60. Nah dari Fadil dulu, ibu tanya, Fadil kenapa bisa 60? Cepat betul. Kalau Fadil tidak teliti kesalahan Fadil tadi gimana? Menunjukkan struktur atau bahasa? Berarti nanti perlu diperdalam lagi ya, membaca ini ya, bahasa ya. Bahasa nanti ibu share lagi, makanya kalau ibu share itu bisa dilihat ya. Oke, kalian kan belajar, kerjaan kalian adalah belajar. Bentuk 1 20. Nah, ada yang belum. Oh. Dua kan dulu. Ada yang bentuk 100 kan? Ada. Kasih tepuk tangan dulu yang bentuk 100. Yang betul 10, yang betul 6. Nah. Yang betul 4. Mantap, masih bagus. Hebat. Yang betul 3. Udah. Sekarang lah. Kopi si kumah. Untuk pelajaran besok, ibu share lagi ya. Besoknya di grup jadi baca ya. Biar tidak terjadi lagi yang sekarang 60 20 ya. Itu taruh nanti. Sekarang sebelum istirahat silakan. Kamu saja. Udah kalian masuk di sana kan? Oh, udah ada tes. Sabar. Udah, berani. Coba. Nanda, ini doa dulu ya. Nah, sekarang keluar nanti siapa habis ini ya? Ya, evaluasinya taruh di meja. Coba cek ini berapa ini? Bentar dulu. Dosennya mau minum. Ayo cepat keluar. Halo, Bu Novita. Bentar.
Aduh. Silakan Ibu bisa keluar dari room untuk Iya, Pak. Bu Marina, silakan bisa keluar dari room agar Bu Novita bisa masuk ke dalam room untuk mulai pembelajaran karena ini sudah kurang 5 menit, Bu Baik, Pak. Novita. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Ibu perlu jangan di stop dulu recordnya, dikeluarkan saja. Ibu keluar dari breakout room. Berarti saya keluar ke breakout room nih, Pak. Ya, keluar dari breakout room ya. Atau oh, ya, halo? Halo, iya, Pak. Ya, Ibu bisa pindah ke breakout room 1. Breakout room 1 coba saya lihat. Jadi saya ini tidak menyetop record ya, Pak. Iya, jangan di stop dulu ya. Pindah saja ke breakout room 1 dulu ya. Baik, saya pindah ya, Pak, izin. Ya. Ya, halo Bu Marina. Halo Bu Marina. Halo Bu Marina. Ya, Pak. Ya, jangan ditinggal. Ini kan saya harus komen dan harus pindah ke yang lain ya. Ya, Pak, maaf, Pak. Oke, Bu Marina, gini. Ibu harus lebih manajemen waktu. Ibu mengajarnya harusnya dari pukul berapa sampai pukul berapa? 8.10, Pak, sampai 9.30. Iya, tadi selesainya jam berapa? Lebih dari 9.30, Pak. Ya, itu sudah over ya, sudah Iya, melebihi. Bu, bentar dulu. Siapa? Bu Marina sudah mengambil hak siswa ya, hak jam siswa. Seharusnya kan siswa mendapatkan haknya sampai hanya pukul sampai 8.30, tetapi Ibu lebih 20 menit ya, lebih dari 20 menit kelebihan mengajar ya. Dan itu tidak seharusnya dilakukan. Kalau kurang 5 menit atau lebih 5 menit, oke lah, tidak masalah. Tetapi ini sudah kelebihannya sudah terlalu banyak gitu. Kemudian itu yang sangat perlu diperhatikan. Karena yang PPL 1 juga terjadi hal yang sama begitu. Artinya Ibu sama sekali tidak memanajemen dan tidak memperhatikan waktu mengajar. Sudah 2 kali PPL dan itu masih terjadi begitu ya. Oke. Artinya tidak ada perubahan sama sekali untuk mengajarnya. Oke. Kemudian terkait dengan mengajar, Ibu menggunakan sistem apa? Model pembelajarannya?
Model problem based learning, Pak. Problem based learning. Kenapa dari awal sampai akhir Ibu selalu berbicara? Eh, jadi gini Pak, siswa kami di sini nih harus dipancing karena mereka harus diajak untuk belajar dulu Pak. Ya, oke. Boleh dipancing ya, boleh dipancing, boleh diberikan saran dan lain-lain, tetapi tidak nyerocos dari awal sampai akhir. Karena Ibu mengajarnya masih seperti guru SD kelas 1, kelas 2 yang masih ceramah, ya ceramahnya bukan ceramah terkait dengan materi saja, tetapi hal yang lain begitu ya. Jadi saya tidak merasakan ini Ibu mengajar SMP tetapi masih mengajar SD gitu. Eh, saya kurang tahu apakah memang kebiasaan mengajar memang seperti ini atau bagaimana, itu harus diubah. Iya, Pak. Karena model pembelajaran seperti yang Ibu lakukan bukan apa ya, bukan menjadikan siswa menjadi lebih disiplin, lebih sadar diri, tetapi malah lebih bergantung. Karena mereka akan merasa saya tidak dikomen kok oleh ibunya, ya sudah enggak masalah gitu. Akhirnya mereka seperti menunggu untuk selalu diberikan teguran. Ya, jadi mohon nanti untuk PPL yang ketiga perlu diperhatikan kembali. Kalau memang saatnya diskusi, ya sudah biarkan dulu diskusi. Nanti ada kalanya Ibu secara eh, apa namanya, secara tematik gitu ya, secara tentatif Ibu memberikan masukan, bertanya ada kesulitan atau apa gitu ya, seharusnya demi bla 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 bla. Nah, itu ada waktunya. Tidak selalu setiap detik, setiap menit Ibu harus berbicara begitu. Karena itu akan mengganggu proses pembelajaran diskusinya. Jadi diskusinya tidak berlangsung akhirnya. Ya, karena kalau sistem pembelajaran diskusi, metode diskusi ya biarkan dulu anak berdiskusi, entah itu apa masalahnya, tidak dikerjakan ataupun tidak benar jawabannya, biarkan saja dulu. Begitu ya. Oke, saya berharap untuk PPL yang ketiga tidak terjadi lagi hal demikian, gitu ya. Terkait dengan yang pertama tadi waktu, manajemen waktu, tidak terjadi lagi karena sudah 2 kali molor, kemudian tadi ya terlalu banyak berbicara, ya seakan-akan Ibu sedang di dalam arisan, Ibu harus berbicara terus, gitu ya. Tidak, ini mengajar, gitu ya. Oke, itu tidak terjadi. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, Ibu tadi membagi menjadi berapa kelompok? 5 Pak. 5 kelompok. Satu kelompok berapa orang? 4 orang. Cuman ada beberapa yang sakit, terus ada yang ada 1 orang yang nggak hadir, 1 yang sakit tadi Pak, pas proses pembelajaran. Oke, kenapa tadi ada yang 2 orang saja? Karena sudah nggak cukup Pak, 4 yang itu tadi 1 nggak hadir. Oke, idealnya berapa kelompok itu? Kalau saya biasanya 3 atau enggak 4 Pak. Oke, itu tidak ideal. Idealnya itu 4 sampai 5. Oh, 4 sampai 5 ya Pak? Ya, idealnya itu broken 4 sampai 5. Minimal 4, maksimal 5. Ya, 2 itu bukan kelompok. Pasangan. Itu think pair and share. Iya. Ya, itu TPS. Kalau 2 TPS berpasangan. Jadi tidak boleh. Kalau satu kelompok 2 orang itu tidak boleh. Kalau memang pembelajarnya kelompok minimal 4 orang, maksimal 5 orang. 6 orang itu juga tidak efektif. 6 orang karena terlalu banyak. Ya, jadi mungkin nanti perlu diperhatikan karena dari tadi saya dengan Bu Dwi juga sempat berbicara kenapa ini kok ada yang 2 orang, kenapa kok ya jelas ya ada 2 orang, kenapa tidak digabungkan saja dengan yang 4 Ya, orang. itu Pak. Jadi nanti kalau saya ketemu lagi permasalahan seperti ini, ada baiknya saya menggabungkan aja. Tadi saya sempat mau berpikir seperti itu Pak, tapi saya ragu. Ya, memang Mendapatkan sejak ya saya kurang tahu apakah memang dosen sebelumnya itu menyampaikan bahwa sebelumnya, karena Ibu kan tidak dengan saya ya, dan sebelumnya kan tidak dengan saya. Iya, Pak. Betul. Apakah memang sebelumnya disampaikan bahwa idealnya adalah 4 sampai 5 atau tidak? Karena itu harus tertuang di dalam RPP.
Karena kalau yang saya bimbing sejak awal itu memang di RPP harus dituangkan membentuk kelompok secara heterogen sebanyak 4 sampai 5 Baik. mahasiswa ya. Jadi nanti mohon diperhatikan dengan demikian itu ya pembagian kelompok. Oke, Ya. yang selanjutnya apa tadi sebentar catatan. Oh, berarti nanti di pertemuan selanjutnya saya gabungkan aja ya, Pak ya. Kalau bisa Iya, iya bukan sebaiknya memang harus digabungkan. Baik. Ya, harus digabungkan, bukan sebaiknya, tetapi memang harus digabungkan minimal 4, 4 orang. maksimal 5. Ya, siap. Ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan tadi evaluasi, di akhir ada evaluasi ya, evaluasi pembelajaran. Ada refleksi? Ada, Pak. Tadi saya coba menanyakan kenapa mereka setelah dievaluasi menjadi rendah, apa kesulitan mereka seperti itu. Oke. Cuman tidak, menurut saya tadi kurang maksimal karena ya manajemen, kembali lagi ke manajemen waktu yang kurang baik, Pak. Jadi Ya. Ada nilai yang kurang dari nilai dari KKM? Pak, karena dia kebetulan anak ini juga dia belum bisa membaca, jadi dia masih mungkin cara mengerjakannya dalam waktu yang sesingkat itu mungkin dia nggak bisa cepat untuk membaca karena dia masih dilatih untuk di kelas membaca, Pak. Ada beberapa orang. Oke, ini kelas berapa ya? Kelas 7, Pak. Kelas 7. Kelas 7 memang belum bisa membaca. Benar, Pak, belum. Di sini saya beberapa kali di sekolah sudah pindah-pindah, pasti ada, Pak, yang belum bisa membaca. Nah, Oke, baik. Nanti disampaikan ya di dalam refleksi kegiatan kita refleksi ya. Nanti disampaikan bahwa ada yang nilainya kurang dari KKM dikarenakan bla 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 bla. Nanti solusi yang akan Ibu lakukan untuk agar si siswa itu bisa mencapai KKM di PPL yang ketiga, misalkan ya. ya. Itu seperti apa? Nanti disampaikan pada saat kita refleksi. Oh ya. Ya. Semua permasalahan yang tadi mungkin nanti Bu Dwi ya, Bu Dwi ini kebetulan beliau lagi sedang mengajar, nanti mungkin bisa lewat Japri ya, Bu Marina silakan menghubungi Bu Dwi lewat WA, nanti minta masukan dari Bu Dwi, nanti silakan catatan dari saya maupun Bu Dwi ya terkait dengan proses pembelajaran nanti disampaikan ya pada saat refleksi ya. Jadi nanti Ibu ada perbaikan untuk di PPL yang berikutnya. Karena kemarin kan di PPL 1 memang saya dengan Budi tidak bisa ya karena jaringan ya. Kemarin di PPL 1 kan memang karena jaringan jadi kami tidak bisa berkomentar. Nah, kebetulan ini alhamdulillah jaringannya lancar ya. Iya, Pak, saya sangat senang Bapak memberikan umpan balik. Jadi saya bisa memperbaiki. Ya. Oke, jadi nanti mohon di PPL ketiga bisa lebih baik karena masih ada 2 PPL. Saya berharap 2 PPL yang tersisa ini benar-benar ada perubahan, begitu ya, benar-benar ada perubahan dari segi tadi yang saya komentari tadi, sehingga nanti Ibu setelah PPG memang menjadi guru yang profesional ya, yang profesional dan ada perubahan ya sebelum PPG dengan setelah PPG. Begitu ya Bu Marina ya, saya harus ke Oke, ini nanti setelah ini bisa di stop record kemudian nanti bisa keluar ya karena roomnya kan mau dipakai kelompok 1 ya. Iya Pak, siap. Terima kasih ya Pak atas umpan baliknya Pak. Iya, sama-sama. Izin live ya Pak. Iya, sama. Ya, saya juga mau pindah dulu ke Bu Novita. Siap Pak.